Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Sistem Tertanam dan IoT. Hari ini kita akan uh, belajar ya bagaimana menggunakan STM Cube IDE. Sebetulnya untuk materinya kita sudah masuk ke timer ya. Mungkin sebagai pengingat aja untuk teman-teman, kita akan mulai sedikit dari GPIO lalu ke timer. Nah, mungkin pertama-tama yang kita lakukan, kita bisa buka Proteus ya, teman-teman mungkin bisa mengikuti. Kita buka Proteus dulu, administrator, lalu kita buka Proteusnya. Nah, setelah Proteus terbuka seperti ini, teman-teman bisa buka project baru ya, new project. Lalu mungkin uh, saya bisa browse di sini, saya cari tempatnya, di TM10. Lalu saya mungkin kan karena kita akan menggunakan STM32 saja. Next, ini tidak perlu. Lalu kita bisa klik finish. Nah, untuk chip yang ingin kita gunakan itu adalah STM32 F103 atau STM32 Blue Pill, yang mana kalau teman-teman cek di apa namanya di pasaran ya, cek di pasaran, kalian bisa lihat ya, dengan harga yang cukup murah ya. Bisa cek STM32 Blue Pill seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat harganya murah sekali ya. Dia itu sekitar 20 ribuan. Nah, ini dia. STM32F103C6T6 ya ini. Harganya 25.900 ya, yang mana kemarin sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi kita akan pakai ini, yang mana kita akan coba simulasikan dan kita coba cek apakah ada chipnya di Proteus. Maka kita bisa klik kanan, from library ya. Kita lihat di library, tulis STM32 F103C6, ternyata ada teman-teman ya. Nah, ini dia. Walaupun sebetulnya saya sudah menginstal ya untuk STM32 Blue Pill ada ya, tapi saya akan gunakan yang ini aja deh agar lebih real ya. Yang ini kalian harus install dulu ya. Untuk yang ini harus diinstal dulu, tapi kalau yang ini sudah ada built-in dari Proteus. Kalau yang ini harus diinstal dulu. Bagaimana cara installnya ya teman-teman, tinggal buka aja ya di internet ya. STM32 Blue Pill Proteus. Ini ya, langsung keluar di sini Satyam KR80. Nah, ini teman-teman bisa download ya, lalu kalian bisa taruh ke folder ini ya, mudah sekali. Nah, tetapi untuk apa namanya, kalau kita sekarang ini kita bisa pakai yang biasa saja ya, jadi kita bisa gunakan yang ini aja agar simulasinya uh, lebih direct ya, lebih direct ke library asli dari si Proteusnya. Nah, tadi saya klik ya STM32F103C6 ya. Ini ada port A dan port B, jadi ada dua grup port dia. Nah, lalu bagaimana cara kita menghidupkannya? Nah, jadi kalau kita langsung play start di sini, maka akan ada no power supply ya, VDDA dan VSSA ya. Jadi di sini permasalahannya karena dia perlu diberikan power supply. Nah, di sini mana VDDA dan VSSA-nya tidak ada ya. Jadi sebetulnya power supply-nya itu ada di hidden pin ya, di VDD, VDDA, VSS, VSSA ya. Jadi kita bisa pasang aja power di sini. Kita bisa pasang power. Nah, seperti ini ya. Untuk kita pasang aja plus 3.3V seperti ini ya. Nah, dia sebetulnya nggak perlu dikasih nama ya, tapi yang namanya power ini akan menghasilkan power untuk menghidupkan sistem tersebut ya. Tapi karena ini sebetulnya memang membutuhkan 3,3 volt ya, saya 3,3 volt. Sejatinya kalau kita pakai generator mode pun juga bisa-bisa saja DC, lalu kita tulis di sini 3,3 volt juga boleh.
Nah, seperti ini juga boleh-boleh saja ya. Tapi agar lebih rapih pakai yang ini aja. Lalu kita pasang eee, ke hidden pin-nya. Gimana cara connect-kan ke hidden pin-nya? Kita kasih label aja, flashwire label, SSA, seperti itu. VDDA, sorry, gini. Lalu kita bisa klik 2 kali di sini hidden pin-nya karena benar ya VDDA. Nah, ini net hidden pin ya, kita udah sesuaikan netnya, lalu kita pasang lagi ground. Di sini kita pasang ground. Nah, kita sambungkan kita kasih place wire label lagi, PSSA. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini sudah dipasang ke sumber tegangan ya. Jadi seharusnya sudah diberi supply. Jadi kalau kita start di sini masih ada error, fatal simulation error encounter ya. Kita lihat aja. Kenapa nih? Netlistnya oke ya, linking completed. Apa lagi? Program file is not specified, real time simulation failed to start ya, karena memang nggak ada programnya. Oke, sekarang kita akan membuat programnya. Nah, bagaimana cara bikin programnya? Kita akan buka ke STM32 Cube IDE yang teman-teman sudah install. Di kanan, run as administrator. Nah, kita tunggu dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tentukan directory workspace-nya saya tidak utak-atik ya, langsung aja kita launch. Nah, ini lagi loading ya untuk STM32-nya. Kebetulan saya pakai double layer. Nah, ini layarnya loading di sebelah. Nah, ini saya pindahkan. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul. Mungkin ini saya close ini dari project sebelumnya yang di kelas kemarin, kelas offline. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bikin project baru ya, tinggal kita klik file di sini, lalu klik new. Nah, di sini ada STM32 project. Nah, kita pilih yang ini. Nah, lalu dia akan loading. Sebisa mungkin pakai internet ya, karena biasanya kalau untuk pertama kali akan menginstal berbagai macam library ya. Dan kalau misalnya nanti belum diinstal itu tidak bisa gitu ya. Nah, kalau belum diinstal dia akan tidak muncul seperti itu untuk library-nya. Dan kita pastikan juga untuk STM32 ini login terlebih dahulu. Sebetulnya kalau untuk di-update ya kalian harus login seperti itu. Nah, kalau sudah login ya sudah ya. Nah, sebetulnya nggak ada masalah karena saya sudah update, saya bisa langsung bikin. Nah, di sini saya klik STM32 project. Nah, lalu saya bisa langsung cari aja ya tadi untuk IC-nya yang mana gitu ya. IC yang mana? Nah, kita bisa cek aja tadi di sini ya. Tadi STM32F103 ya, C6. Kita copy aja ya, kalau misalnya malas ngetik kita bisa langsung copy. Nah, lalu kita paste di sini. Gini. Sorry. Nah, di sini saya paste-nya. Nah, langsung muncul STM32 C6. Nah, kita klik saja STM32 C6 ini ya. Kita klik next. Nah, lalu kita klik project name-nya, mungkin STM32 Blue Pill 1 seperti itu ya, karena ini masih basic sekali ya, saya namakan STM32 Blue Pill 1. Next, lalu kita klik finish. Nah, setelah kita klik finish, dia akan loading ya. Kalau misalnya kalian baru pertama kali, maka akan muncul update ya atau instalasi library-nya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah pin out and configuration. Jadi kita bisa mengkonfigurasikan chip ini ya dengan metode visual seperti ini. Yang perlu kita lakukan, yang paling basic agar ini bisa jalan, mungkin kita bisa pasang RCC. Di sini RCC high speed clock-nya kita pakai kristal atau ceramic resonator.
Lalu untuk clock configuration saya akan tetap menggunakan 8 MHz ya. Kenapa? Karena kita gunakan untuk simulasi. Ya, karena kita gunakan untuk simulasi sehingga saya rasa kalau kita maksimalkan menjadi 72 seperti ini akan memberatkan komputer saya untuk mensimulasikan di Proteus. Oleh karena itu saya gunakan 8 MHz saja ya. Selama karena ini memang untuk mencoba dan untuk edukasi, saya rasa kita dan aplikasinya juga masih sangat tidak kompleks, kita bisa gunakan 8 MHz saja. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja ya, ini clock configuration saya tinggalkan ya, kita tidak ubah. Ya sudah ya, ini sebenarnya sudah. Mungkin kita akan lihat dulu ya bagaimana sih ininya ya, hasil generate code-nya. Nah, ini saya pencet Ctrl S atau saya bisa generate code Alt K, ini bisa, Ctrl S juga bisa. Saya pencet Ctrl S di sini atau saya pencet save. Nah, ini generate code, yes. Nah, maka code yang muncul seperti ini. Jadi dia akan memunculkan sama seperti Dev C++ ya, mirip-mirip ya untuk tampilannya. Kalau di sini ada main.c di mana kita menaruh seluruh programnya. Di sini masih kosong semua ya, jadi ada semacam user code di sini ya, diberikan penempatan-penempatan seperti ini. Ini sebetulnya sudah di setting dari sistemnya sehingga pada saat kita mau mengupdate configuration ya, kita misalnya mau mengupdate configuration, dia tidak akan berubah untuk misalnya saya masukkan kode di user code 1 di daerah sini, maka dia tidak akan berubah pada saat di-update. Ya lalu misal ada user code 3 ya, di mana di sini untuk looping-nya, lalu ada user code 2 di sini di mana kita menaruh code sebelum looping ya. User code 1 kita menaruh code sebelum inisialisasi yang lainnya ya. Terus lalu ada user code 0 di mana kita bisa menaruh yang di luar function main ya dan seterusnya. Jadi memang sudah di-setting seperti ini ya. Memang sedikit rumit terlihatnya dibandingkan dengan kode awal Arduino di mana di sini tidak ada apa-apa, sudah cukup rumit. Nah, sekarang apa yang ingin kita lakukan ya? Paling dasar itu adalah kita membuat GPIO ya untuk apa namanya menghidupkan suatu pin. Kita kembali dulu ke Proteus. Ya, jadi kita balik lagi ke Proteus ya. Di sini kita melihat STM32-nya, tinggal kita mau pakai port yang mana. Misal saya mau pakai port 5, port 6, port 4 lah ya. Kita pengen hidupkan, matikan LED ya, yang paling dasar sekali ya. Ya sudah ya. Sebelumnya harusnya sudah kalian sudah belajar, mengingat kembali saja untuk GPIO. Jadi kita pakai aja LED yang paling basic ya. Kita pakai LED seperti ini. LED warna misalnya warna hijau gitu ya. Saya lebih senang warna hijau. Nah, sini langsung saja dijadikan current sync untuk portnya 4 seperti itu ya. Lalu kita bisa pakai power ya. Copy aja lah di sini. Untuk keyboard, face from keyboard, nah seperti ini ya. Ini saya menggunakan LED ke port A4 ya, sehingga saya bisa atur kalau misalnya port A4 saya high low, dia akan mati hidup seperti itu. Lalu gimana caranya kita bisa bikin high low seperti itu ya? Paling gampang itu kita bisa pakai GPIO ya. GPIO di sini ya. Nah, kita harus program ya. Sebenarnya kita harus program. Nah, lalu bagaimana caranya? Teman-teman bisa buka untuk apa namanya referensi STM32, referensi code-nya itu TSTM32 F1
code. Ini documentation whole code ya. Nah ini dia UM 1850 description of STM32. Nah sebetulnya kita ambil code-nya dari sini ya. Jadi ini adalah kode untuk STM32 F1 ya, keluarga STM32 F1. Kita bisa masuk ke GPIO. Nah di sini ada GPIO. Nah ini firmware description. Kalian bisa buka. Nah ini kalau kita perbesar mungkin lebih terlihat ya. IO operation function kita bisa read pin, write pin, toggle pin, lock pin ya seperti itu ya. Nah jadi kita bisa gunakan code ini HAL GPIO. Kalau kita mau matiin hidupin kita bisa langsung aja gunakan toggle pin seperti ini. Kalau diklik langsung keluar ya. HAL GPIO toggle pin ini function name-nya. Lalu isi functionnya itu GPIO apa ya, type def GPIO apa, ini bisa ditulis GPIO A, B, C ya. Nah lalu GPIO pin, nah, GPIO pinnya itu bisa ditulis GPIO underscore pin underscore angka X-nya, angka bisa 0 sampai 15 seperti itu. Jadi kita langsung aja klik GPIO toggle pin, ini kita copy aja. Langsung di sini kita paste. Nah, begitu ya. GPIO toggle pin dalam kurung apa nih? GPIO A gitu ya. Koma GPIO underscore pin underscore 4 gitu ya. Nah, sehingga kode ini akan mentoggle pin GPIO A4 ya, pinnya A4. Lalu ya sudah, kita langsung delay aja ya. Delay. Misalnya delay 500 lah gitu ya. Nah, sesimpel ini ya. Tapi ini kita save dulu ya. Nah ini nggak bisa semerta-merta langsung ya, jadi kita sebetulnya harus setting dulu. Kalau kita mau pakai port, kita klik aja yang mana port yang mau dipakai, A4 ini ya. Kita jadikan apa ya, jadikan output. Nah seperti ini. Lalu baru kita generate code. Nah outcome ya kita generate. Oke. Nah kita generate. Nah sehingga nanti kodenya akan apa namanya? Akan terupdate ya. Nah, kodenya akan terupdate. Nah, ini beda ya. Jadi di sini kodenya sudah terupdate. Kita untuk MX GPIO inisialisasinya juga sudah, sehingga ini baru bisa kita pakai code yang tadi ya. So setlist all GPIO, apa saja lagi tadi. Nah, toggle pin. Let's GPIO ini, lalu GPIO GPIO underscore pin underscore 4 gitu ya. Begini. Lalu kita mau underscore delay 500 ya. Mungkin teman-teman bisa masih ingat ya, untuk GPIO itu adalah lower layer ya. Jadi untuk lower layer ini dia pakainya call ya, kode call ini. Depannya ada call underscore GPIO. Nah seperti ini, lalu kita bisa langsung gimana? Kita bisa langsung
kok generate report sih? Sorry. Langsung build all, Ctrl B. Nah, ini kayaknya salah nih. GPIO pin I-nya besar semua. Kita coba Ctrl B lagi. Nah, dia no error ya. GPIO pin 4 ya. Kita delay 500 milisecond. Nah, yang harus disetting teman-teman karena kita pengen menghasilkan kode hex-nya yang mana itu akan kita pasang di Proteus. Nah, ini kan kita mau pasang nih program filenya. Nih, si STM Cube IDE harus menghasilkan kode hex ya, kode hex-nya yang bisa kita generate ya, lalu kita masukkan ke Proteus. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa klik kanan di sini ya. Lalu klik properties, builder, C builder. Nah, ini kita buka ya, sehingga kelihatan di setting di sini. Nah, setting. Setelah masuk ke setting, MCU post build output. Nah, ini kita centang aja nih binary atau hex filenya ya, dua-duanya kita centang aja, bisa pakai binary atau hex filenya dimasukin ke apa namanya itu, ke Proteusnya nanti. Nah, kita klik apply, rebuild index, apply, dan apply and close. Nah, lalu kita Ctrl B lagi. Nah, sekarang kalau di Ctrl B lagi, dia akan muncul, kita klik debug di sini akan muncul hex filenya. Nah, ini kita klik kanan saja, lalu kita klik resource di sini. Nah, ini untuk buka filenya ya, kita buka di foldernya. Nah, dia akan terbuka folder debugnya di sini. Jadi nggak usah kita cari-cari, langsung di sini ada ya. Mana nih core? Oh, di debug, lalu kita ambil hex-nya, mana hex? Nah, ini nih dia nih Intel hex-nya. Nah, berarti ini kodenya ya yang perlu kita masukkan ke Proteus. Nah, kita tinggal klik kanan aja, terus copy as path. Nah, lalu kita pastekan di sini ya. Nah, jangan lupa titik duanya ya, tanda petik duanya itu kita hapus aja. Yang paling depan sama paling belakang. Nah, begini. Sudah ya, kita klik OK. Maka sekarang STM32 ini sudah terprogram ya, sama seperti kita program pada hari ini. Nanti kalau untuk proyek yang sama, kalian misalnya update program ya, itu tidak perlu lagi dimasukkan seperti tadi, itu untuk pertama kali aja buat tahu di mana alamatnya. Nanti hex-nya akan terupdate otomatis setiap kali Anda build. Nah, di sini kita bisa langsung aja di play ya simulasinya. Nah, maka si STM32-nya ini bisa hidup. Seperti ini ya. Dia bisa hidup. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau coba pakai timer? Ini hanya mengulang saja untuk teman-teman bermain dengan GPIO. Teman-teman nanti bisa buka di sini untuk GPIO-nya, API dan description-nya. Di sini kalau mau pakai input mode gimana, analog mode gimana, ya ini sudah ada semua ya. Teman-teman tinggal pakai saja. Nah, ini ada GPIO, IO operation function, bisa read pin ya, lalu bisa write pin begitu ya. Nah, ini nanti saya akan upload ya. Ini penting banget ini. Jadi untuk sebagai referensi kodenya bisa kita buka dari sini. Ya, kita buka GPIO lagi. Nah, ini juga macam-macam, ini ada login, external interrupt, IRQ handler ya, lalu ada callback. Ini XT ini external interrupt ya. Kalau ini lock pin, kita mengelok suatu pin, bisa toggle tadi ya, kita toggle tuh ganti-ganti. Atau bisa write pin ya, kita bisa mengeset ya dia high atau low gitu ya. GPIO pin reset atau set ya. Oke, ini description STM32F1 hole ini
wajib ya kalian bisa buka-buka ya, karena kalian akan melihat bagaimana banyak sekali untuk apa namanya function-function yang penting untuk digunakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke timer ya. Lalu bagaimana caranya kita pakai timer? Ya, kita matikan dulu. Cara paling timer paling gampang ya udah kita pakai LED aja ya. Anggaplah kita pakai LED ini ya. Atau masih kita gunakan port A, tapi kita port A-nya nanti bisa kedip-kedip tapi dengan pewaktuannya menggunakan timer. Ya, menggunakan timer gimana caranya? Kita bisa buka IDE-nya lagi. Lalu kita klik 2 kali IOC-nya atau open. Oh, kita klik di sini ya IOC-nya ya. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita yang paling basic ya timer. Nah, ini kita klik timer. Lalu kita bisa pakai timer 2 saja. Nah, gimana caranya biar timer aktif? Kita sambungkan timer tersebut ke suatu clock. Ya, kita sudah belajar waktu itu antara clock dengan timer. Lalu kita gunakan, sudah ya nggak usah ya ini ya. Kita pakai NVIC setting aja di sini. Nah, timer 2 global interrupt kita variabelnya kita oke kan. Nah, di sini ada prescaler. Prescaler itu pembagi. Nah, ini adalah counter period ya. Counter period itu adalah jumlah counternya ya. Kita kan biasanya counting sampai nilai berapa, lalu dia ntar overflow akan balik lagi tergantung jumlah timer. Tapi ini kita akan atur ya counter periodnya mau berapa ya. Anggaplah begini ya. Jadi kita akan menggunakan 8 MHz ya. Jadi gimana caranya kita bisa bagi 8 MHz menjadi 8 kHz ya. Kita bagi aja 8 dibagi 8.000 ya sehingga jadi 1 kHz untuk counternya itu jalan. Ya, jadi kita bisa tulis 8.000 kurang 1 ya gitu. Nah, prescalernya 4.000 kurang 1 ini up counter, lalu di sini karena dia frekuensinya jadi 1 kHz, maka tiap countingnya itu dia naik tiap per 1 milisecond ya. Per 1 milisecond betul ya, 1 milisecond. 1 kHz ya. Nah, jadi gimana caranya pengen misalnya mati hidup tiap 100 milisecond atau tiap 500 milisecond dulu deh. Ya, kalau tiap 500 milisecond ya kita bisa tulis 500 di sini ya. Karena per countingnya itu dia 1 milisecond ya. Karena kita 8 MHz kita bagi 8.000 jadi 1 kHz. 1 kHz maka timernya itu periodnya itu tiap kali 1 kHz itu ya 1 milisecond gitu ya. Oke, ini udah. Lalu sudah ini ya clock configuration saya tidak ubah. Ini saya bisa generate. Nah, sekarang kita sudah pakai timer ya. Nah, ini sudah kita inisialisasi, timer 2 kita sudah inisialisasi. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Time handle type dev-nya itu HTIM2 ya. Jadi kita punya variabel HTIM2 di mana HTIM2 ini berisi kayak kemarin itu kalau kita belajar timer ada TCNT ya. Timer 2. Nah, lalu sekarang yang kita lakukan itu bagaimana kita bisa membuat code-nya ya. Jadi kita tidak bikin di while lagi ya, kita bikinnya itu di luar ya. Karena ini adalah
fungsi untuk pemanggilan suatu instruksi tiap interupsi itu terjadi. Dan interupsi itu tadi terjadi tiap kali dia overflow ya tadi ini ya, timer 2, timer global interrupt ya diaktifkan ya. Kita tutup lagi. Nah, kita bikin code-nya di sini. Nah, kita bisa lihat di cari aja di sini timer. Nah, ini dia timer. Nah, ini adalah timernya ya. Lalu kita perlu inisialisasi dulu untuk timernya. Nah, ini dia. Untuk inisialisasi kita bisa hold team start interrupt. Hold team base start interrupt. Save interrupt. Nah, jadi yang ini adalah start the timer output compare with enable interrupt. Nah, programnya seperti apa? Ini ya. All status time dev ini ya. Kita bisa klik di sini ya begini. Nah, lalu kita kembali lagi ke awal. Oke, jadi kita akan menulis code-nya itu dari sini ya. Kita akan inisialisasi masuk dari main di user code ini ya. Sesudah ada inisialisasi kita juga inisialisasi di sini hold team base start IT ya. Maksudnya ini adalah hold team base start interrupt ya. Nah, di mana di sini ada tim handle type dev-nya bintang Hatim ya, nih Hatimnya nih Hatim berapa ya? Kita cek ya handle type dev-nya Hatim 2. Nah, ini karena ada bintang sehingga kita perlu taruh alamatnya n Hatim 2. Kenapa Hatim timernya 2? Karena ya memang kita pakai timer 2 dan di sini udah otomatis tergenerate Hatim 2 ya untuk ini ya, untuk handle type dev-nya. Nah, kalau ini berarti sudah mulai ya. Kalau ini dijalankan, maka timernya mulai. Lalu bagaimana kita bisa gunakan interrupt ya. Paling basic itu kita bisa pakai ini ya, callback function. Callback functionnya itu kita pakai timer, generate driver. Nah, ini dia callback. Nah, ini dia period elapse callback. Nah, ini ya callback function, tim period elapse callback. Ya, jadi tiap terjadinya periode dari si timer, saya akan memanggil suatu fungsi. Nah, ini fungsinya hold tim period elapse callback. Nah, yang ini sorry, hold tim period elapse callback. Nah, ini kita perlu copy ya, function name-nya. Jadi ini maksudnya period elapse callback in non-blocking mode ya. Jadi dia akan memanggil sesuatu tiap kali periodnya itu elapse. Nah, lalu kita bisa kopikan saja ke sini ya. Lalu kita klik paste. Nah, jadi ini adalah programnya hold
timer period callback. Lalu apa yang terjadi tiap kali callback itu dilakukan, maka kita bisa tulis curly brace di sini, terus bintang titik duanya, lalu tulis tadi ya call GPIO gitu ya, call GPIO toggle pin. Nah seperti ini, call GPIO toggle pin GPIO A, GPIO pin 4. Oke. Sudah. Nah ini akan terjadi ya tiap kali counternya itu memenuhi. Misal nih kita di sini counternya prescalernya 8.000 ya, untuk counter mode-nya itu up, dan saya akan gunakan periodnya per 500 counting, dia akan kembali lagi ke 0. Nah ini inisialisasinya, lalu tadi kita sudah aplikasikan ya, sehingga tiap kali elapse callback dia akan memanggil fungsi ini. Lalu gimana caranya? Kita build aja ya, kita build errornya 0. Nah, sehingga kita harusnya mendapatkan ini GPIO ini tanpa kita harus delay ya. Dia akan mati hidup sendiri. Selama apa mati hidup sendiri ya, bergantung dengan ini ya, setting saya tadi mana. Kita setting, nah ini dia init period, tergantung dengan 500 period ini ya. Kalau 500 berarti 500 kali 1 milisecond ya, karena kita tadi 8 MHz kita prescaler jadi 8.000 ya, kita prescaler 8.000 sehingga 1 kHz. Nah ini 500 ya, berarti 500 milisecond gitu ya, karena per 1 milisecond itu per 1 milisecondnya itu tadi kita dapat ya dengan cara prescaler ini ya, karena memang frekuensinya 1 kHz ya, frekuensi 1 kHz sehingga periode per up ketemu up lagi 1 milisecond. Nah ini kalau sudah, kita bisa build all project, build all. Nah langsung aja kita play di Proteus. Nah ini Proteusnya udah otomatis, dia udah otomatis menggunakan Intel Hex yang terbaru. Setiap kali kita build, maka Intel Hex-nya ini akan berubah sendiri. Sehingga ini kita pas hidupkan seperti ini. Apakah benar 500 milisecond? Bisa kita cek pakai Proteus, pakai oscilloscope ya. Karena ini virtual lab ya, kita bisa pakai aja. Ini ya, langsung kita play. Nah kita pause saja. Nah ini teman-teman akan melihat ya, apakah betul satu setengah ya. Kita coba sesuaikan ini ya, hanya saja tulisannya memang sangat kecil ini. Nah ini dia, untuk ini 0,5 milisecond ya per ininya, sehingga ini benar ya, kita pakai ini 0,5 second, sorry, 0,5 second. Ini per kotaknya itu 500 ya, ini kan tulisannya kecil sekali dan nggak bisa saya ubah yang, coba saya cari cara ubahnya. Ini udah benar ya. Jadi kalau teman-teman ubah lagi ya, kalau teman-teman ubah lagi misal
Ini diubah nih jadi 200 ya, berarti dia counting-nya tiap 200 ganti ya. Maka tiap 200 counting atau 200 milisecond dia akan, eee, apa namanya, men-trigger mati hidupkan LED tadi, ya. Lalu kita pastikan aja ya tadi ya untuk, filenya Intel Hex-nya ini. Oke, lalu kita play. Nah, dia akan lebih cepat ya. Karena tadi kita ganti ya, ini kita ganti untuk, programnya dimensi ya. Tadi kita ganti counting-nya jadi 200, kalau kita ganti 100 jadi semakin cepat lagi, dan semakin cepat lagi, dan semakin cepat lagi. Jadi, kira-kira seperti itu ya untuk, apa namanya, bagaimana kalian bisa memprogram, di STM32 Cube ya. Sebetulnya ini masih sangat pengenalan ya. Jadi memang, masih pengenalan bagaimana kalian, mulai, familiar dengan sistem non Arduino. Memang agak sedikit sulit ya, tetapi, kalau kalian cari di Google pun juga banyak tutorial-tutorialnya. Saya akan, berikan tugas ya, instruksi tugasnya ada di Hebat. Nah, itu bisa kalian lihat dan nanti kalian harus mencobanya di Proteus sehingga di Proteus bisa jalan ya. Kalian coba memprogram ya dengan, apa namanya, dengan cara yang seperti tadi ya, saya bisa gunakan referensi dari, apa namanya, dari STM32 secara resmi ya untuk, function-function-nya lalu kalian bisa coba ya. Nanti ada simpel ya, untuk memastikan teman-teman tugasnya ini untuk memastikan teman-teman benar-benar mencoba sistem dari STM32 Cube IDE ini. Ya mungkin itu saja ya, untuk tutor singkat terkait dengan STM32 ya. Tadi kita udah coba GPIO, kita udah coba timer pakai interrupt. Ya mungkin selanjutnya teman-teman bisa langsung eksplorasi sendiri ya bagaimana apabila misalnya untuk menghidupkan servo dan seterusnya ya. Baik, cukup itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.